Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pemirsa podcast PCNU Kota Blitar yang berbahagia. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir kembali di tengah Bapak Ibu semuanya untuk membawakan diskusi-diskusi ringan terkait dengan kegiatan ke-NU-an. Wabil khusus hari ini kita akan bicara tentang Arsinu, Asosiasi Rumah Sakit NU. Nah, mungkin dari Bapak Ibu masih asing ya, apa sih Arsinu itu? Nah, telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Haji Mahfur Rahim Hashim. Beliau adalah pengurus pusat Arsinu. Nah, ini akan cerita banyak tentang Arsinu itu apa. Terus beliau juga udah kenal pastinya, Bapak Ibu semuanya adalah Direktur Rumah Sakit Syuhada Haji di Blitar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali ketemu dokter Hasim itu selalu gembira Pak. Karena mesti ramah, senyum, nggak tahu ya ada di pikirannya seperti apa, tapi yang ketemu itu pasti semangat dan senyum. Dan beliau luar biasa, Amin. selain aktif di rumah sakit, di kegiatan sosial, beliau juga menjadi ketua takmir Masjid Syuhada Haji yang Alhamdulillah. beberapa kali juga kita pakai di kegiatan untuk NU, dan alhamdulillah ini sangat-sangat teman-teman suka nih dokter kegiatan di sana karena tempatnya nyaman, luas, Ya. parkirannya enak, terus juga mau main ke kebun dojo dekat. Dengan senang hati. Baik Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, kita akan diskusi santai aja dengan beliau. Dokter mau tanya ini, kira-kira Arsinu itu apa sih dok? Terima kasih. Tadi sudah disebutkan Pak Munib, Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini sebenarnya bukan senasib ya, konotasinya negatif kalau seirama gitulah. Sementara ada asosiasi rumah sakit Katolik, Kristen, dan juga mungkin saudara kita yang PKU itu, Muhammadiyah. Jadi asosiasi rumah sakit itu saling beririsan. Nah, karena kita merasa sesama secara kultural, kita sesama orang NU, teman-teman di rumah sakit yang dikelola oleh secara kultural teman-teman NU itu mengadakan asosiasi ini, karena saat ini tanpa komunikasi yang intensif antar satu lembaga yang sama itu berat dengan regulasi-regulasi yang luar biasa ini. Jadi Asosiasi Rumah Sakit NU ini tahun 2015 kalau nggak salah, Prof Said yang pertama melatih. Nah, kemudian ketuanya Gus Ufik dari Rumah Sakit Unibdu Jombang, itu sampai sekarang masih beliau. Seolah-olah pengurus Jawa Timur itu seolah-olah pengurus nasional, karena rumah sakit yang banyak di Jawa Timur. Ya. Dan ini karena itu menegaskan latar belakang berkumpulnya itu karena ikatan kultural dok ya. Kultural, struktural. Waktu itu memang juga ada pembahasan ini bagaimana yang struktural atau kultural. Waktu itu seolah-olah disepakati meskipun belum muncul yang berkhidmat ke NU. Jadi itu yang nanti menyatukan kita untuk saling berkomunikasi, silaturahmi lah, saling curhat dan curhat. Kalau kita melihat, mohon maaf dok, kalau kita melihat kawan-kawan kita yang di, mohon maaf nih kita sebut di PKU, seperti itu perkembangannya, ini yang di rumah sakit, mohon maaf non Islami lah biar lebih enak itu seperti perkembangannya. Nah kira-kira nanti harapan kedepannya untuk yang Arsinu itu gimana dok? Harapan awal sekarang ini sudah dimulai. Masing-masing cabang itu diharapkan mempunyai minimal klinik, kalau tidak rumah sakit. Itu diawali dari Jawa Timur yang sudah mulai dikembangkan. Ini kebetulan dari Banyuwangi yang sudah, jadi seolah-olah dari timur. Dari Banyuwangi itu sudah mulai, kemudian Probolinggo dan lain sebagainya itu sudah mulai ada yang memang betul-betul berasal dari struktur NU.
Jadi Struktural, dari bukan hanya ikatan kultural aja. bukan memang betul-betul inisiatif Nggih, inisiatif dari inisiatif struktural dari NU. pengurus-pengurus Betul, NU betul. cabang. Nah, sudah mulai itu ada. Nah, alhamdulillah di Blitar karena sudah ada Khotijah, saudara kita yang di Jalan Masjid itu, tapi itu klinik kan, Iya. klinik kemudian atau Pratama dan kita dan ini rumah sakit. Jadi sebenarnya ada beberapa yang sudah tergabung, cuman memang belum muncul saja. Jadi step by step aja, oke. Ya. Jadi dari awal kita bentuk mungkin organisasi kecil, nanti bisa berkembang. Nah, tentunya Ya. di tengah perkembangannya itu pasti ada hambatan. Nah, ini kira-kira catatan dokter, kira-kira yang hambatan terberatnya ini untuk pengembangan Arsinu daerah. Karena kan hari ini dinamis sekali. Regulasi tentang kesehatan, tentang manajemen rumah sakit seperti itu. Ya, betul, Iya. betul sekali. Jadi memang saat ini ada yang untuk bermula dari kecil itu memang agak fobi untuk mendirikan fasilitas kesehatan. Beda dengan yang langsung tingkat tinggi, misalnya lipo, misalnya apa itu perkebunan itu memang langsung rumah sakit yang besar itu ya karena regulasi pemerintah ini kalau dari kecil itu memang agak berat karena kalau tidak ber-BPJS kita sudah nggak bisa karena market sudah dikuasai. Betul. Meskipun juga di internal BPJS sendiri juga masih banyak hal yang harus kita sama-sama kita edukasikan ke masyarakat sama-sama paham. Oke, jadi yang jelas paling tidak ada ikatan ruh ya di Arsinu ini kaitan dengan paling tidak aspek kultural KMI-nya. Nah, secara kelembagaan dok, saya dulu pernah dengar ini mau menjadi lembaga atau banom atau apa di bawah LKN atau bagaimana kira-kira berapa untuk Arsinu sendiri? Itu sudah memang secara struktural itu kita dikatakan sebagai mirip seperti banom. Sama dengan untuk kesehatan ada PDNO ya, Perhimpunan Dokter NU itu ada. Cuman itu masih polemik apakah ini bagian dari ISNU atau tersendiri. Kalau ISNU kan sudah established ya, sudah berangkat dari awal ISNU. Nah ini reorganisasi di NU sendiri belum bisa secara legowo mungkin ya, apa legowo atau bagaimana. Yang jelas masih ngambang. Mungkin ini jadi PR muktamar. Bisa juga. Artinya kan dalam rangka mengakomodir potensi umat. Kita ini kan NU luar biasa gitu. Jadi ada di mana-mana, terus nanti di mana-mana kita juga bisa berbuat sehingga nanti perlu ada semacam manajemen organisasi yang bagus. Nah, hari ini untuk Arsinu sendiri, Dok, kira-kira yang kegiatan real yang bisa menyentuh masyarakat kira-kira apa? Atau apakah masih internal organisasi dulu? Sebenarnya kalau organisasi relatif tidak begitu kita pikirkan banget, itu memang urusan para beliau-beliau, tapi kita sudah berkiprah di kegiatan-kegiatan masyarakat. Contoh saja tadi disebutkan muktamar ya. Kita di Lampung juga sudah berperan, tapi waktu itu memang lebih banyak dihandle oleh anggota Arsinu wilayah Barat. Nah, anggota Arsinu wilayah Barat. Sementara ini nanti Jawa Timur. Di Jawa Timur. Tadi barusan ditelepon Gus Ufik bahwa tanggal 27 kalau nggak salah itu mulai 27 ya. 27 kita akan berperan untuk kesehatannya di tambak beras itu. Buka posko. Berarti biasanya beberapa. Yang di Jombang juga. Di Jombang kita semua. Jombang itu sebelum Lampung ya. Nah, Jombang hampir full Jawa Timur. Jadi kok Pak Alim nggak punya etikat muktamar bisa masuk ke poskonya. Tapi etikat kesehatan ranknya mana kita belum tahu. Apalagi kondisinya ya kayak gini ya. Artinya mungkin ranknya lebih ketat. Dan di tambak beras kan kalau melihat lokasinya juga pasti akan melebar kemana-mana kan lokasinya kan padat juga nanti penataannya seperti apa kita lihat perkembangan lebih lanjut. Oke dokter, panjenengan tentu tidak lepas ini dari eksistensi sebagai direktur di rumah sakit di Kota Blitar ini, Suhada Haji. Dan kira-kira kalau ngomong profil Suhada Haji dok,
teman-teman ini Bapak Ibu mungkin banyak yang belum paham ya, kira-kira Suada Haji itu sejarahnya seperti apa. Oke. Mungkin mulai dari dulu ada musibah Kolombo, ada buka klinik di sini. Iya. Menteri waktu itu yang meresmikan Menteri Agamanya Pak Alamsyah. Alamsyah. Saya Alamsyah. ingat tuh, masih poliklinik kecil. Mungkin bisa diceritakan, Dok. Oke. Terima kasih kalau kita menyinggung ya seperti tadi dikatakan bahwa kita secara kultural Iya. itu Suada Haji adalah monumen kecelakaan haji tahun 74 di Kolombo. Kebetulan saya dengan para pendiri pernah ke sana. Dari klinik tahun 76 mulai ada klinik kecil, kemudian berkembang atas bantuan Martin Air, pemerintah bukan pemerintah Belanda, perusahaan Belanda. Pesawat itu kalau tidak salah 40 juta waktu itu. Lumayan tuh 40 juta. Tahun 74 40 juta itu sudah jadi klinik besar ya tuh. Sudah hampir rumah sakit itu. Saya ingat bangunannya dulu di sebelah barat jalan situ ada SMP Wahid Hasim, masjid, terus sebelahnya rumah sakit. Ya. Gitu. Jadi setelah itu kita mulai berkembang dengan istilahnya sedikit profesional, karena para pendirinya juga bukan orang profesional medis. Jadi pokoknya ngadeg karena orang Islam kok monumennya masjid, orang Islam kok monumennya hanya masjid atau madrasah. Kita mencoba rumah sakit. Akhirnya berhasil menjadi rumah sakit tahun 82. Oh, proses cukup lama ya, Dok ya? Cukup lama. 82. Resminya 82 baru rumah sakit. Rumah sakit. Itu. Nah, itu atas jasa para founder yang ngeyel tadi, founding father, dari unsur birokrat ada, dari unsur dosen akademisi ada, dari unsur masyarakat umumnya. Alhamdulillah waktu itu Dokabu, dokter kabupaten namanya, itu Dokter Toha, itu juga NO banget. Dokter Toha itu Dokabu di sini yang terakhir di Sidoarjo ya, tapi dulu waktu itu Dokabu di kota dan kabupaten Blitar. Jadi itu yang ngajari bapak-bapak kita yang alumni IAIN, alumni pondok itu ngene wae gawe rumah sakit. Engko ditukokne iki wis gelem teko. Lulusan IAIN ngedekno rumah sakit itu. Jadi luar biasa. Jadi saya pikir ngeten dokter, masyarakat perlu tahu tentang sejarah pendirian rumah sakit ini seperti apa, terus juga kulturnya seperti apa, sehingga ketika ini kok ujuk-ujuk Dokter Hasim jadi ketuanya Arsino itu hubungannya piye, jadi biar nyambung di situ. Nah perkembangan hari ini juga luar biasa. Saya melihat Suada Haji bisa menyesuaikan diri dengan berbagai dinamikanya tentunya. Nanti pasti ada problem, ada penyelesaian, ada solusi perkembangan segala macam. Kira-kira sampai saat ini Dok, layanan yang bisa diberikan untuk masyarakat apa saja Dok di rumah sakit Suada Haji? Insya Allah paripurna sudah. Artinya dengan saya bermodal tipe C ini, kita sudah bisa melayani ya seperti umumnya rumah sakit. Cuma ada yang paling spesifik. Mungkin tidak ada ya di rumah sakit lain. Saya mempunyai poli kesehatan haji. Wah, ini yang istimewanya di sini. Para poli kesehatan haji itu tentunya dan umroh. Insya Allah selesai di sini. Cuman untuk kesehatan. Satu masalah yang bukan masalah juga sih. Tantangan Dok. Tantangan. Vaksin meningitis yang diwajibkan oleh pemerintah itu, Saudi maupun Indonesia, itu masih diwanti-wanti tidak bisa mendatangi jamaah. Itu memang aturan sudah. Protapnya demikian. Dikhawatirkan ada keterputusan rantai dingin. Nanti jangan-jangan kulkasnya nggak dingin dan lain sebagainya. Akhirnya rusak vaksinnya. Akhirnya diputuskan tidak boleh. Ini kan tanggung jawab KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dan kita ngikutnya di Probolinggo. Iya, wilayah kita Probolinggo. Heran, saya tuh dulu ketika masih aktif di haji itu kan kalau rapat koordinasi dengan KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, pikir saya di Surabaya. Kok Probolinggo? Udah Probolinggo, tapi ya jadi jalan-jalan jauh juga. Jadi kalau harapan dokter kira-kira terkait dengan perkembangan Suada Haji, rumah sakit ini kira-kira nanti arahnya pripun Dok? Pengembangan fisik, ke layanan dan sebagainya.
Sekarang ini ada regulasi baru, Pak Munib. Jadi regulasi itu bukan kelas ABC lagi nantinya, tapi kita mampu di bidang apa. Kita punya spesifikasi. Bedah misalnya, kita cukup nggak untuk melayani bedah? Itu pun juga masih dibagi-bagi. Objin, kandungan misalnya, kita mampu nggak melayani objin? Kompetensi, berbasic kompetensi. Nanti berbasic kompetensi. Kalau misalnya apa ya oke lah, objin saja. Itu ternyata dokter kandungannya masih kurang. Kita belum tahu jumlahnya harus berapa. Itu masih kurang. Kita menjadi downgrade. Mungkin kelas pratama, kelas utama itu harus begini. Ada standar. Ada standar. Mungkin kalau bedah yang paripurna itu harus bedah saraf, mungkin digestif, perut itu harus ada, dan kita di Blitar belum ada digestif, dokter digestifnya belum ada. Nah itu yang mungkin nanti akan menjadi kendala. Tapi alhamdulillah Kemenkes mempermudah pendidikan itu. Tapi regulasinya itu yang memang berat. Jadi kalau saya dengan Rumah Sakit Suada Haji itu punya ikatan, Dok. Jadi anak saya lahir di Suada Haji. Istri saya dioperasi sini. Saya kecelakaan dirawat di sini. Jadi bapak saya juga dirawat di sini. Keluarga benar. Karena ya selain dekat, karena mungkin ada kesamaan kultural. Itu yang paling penting. Makanya monggo yang punya kesamaan kultural saya undang dolan di sini, bukan dirawat di sini. Bukan sakit di sini. Ya kalau terpaksa harus sakit, monggo silakan. Termasuk Pak Alim nanti memainkan vaksinasi meningitisnya, Pak Alim. Oh iya, silakan. Jadi kan mau umroh atau haji ya tadi. Karena sekarang secara pembiayaan saya kan tidak bisa bermain di pembiayaan, ada standar diskon dan lain sebagainya. Semua sudah ada di BPJS itu. Kecuali kalau pasien umum ya. Ada SBU-nya. Kecuali pasien non BPJS itu. Dulu kami sempat memberikan diskon dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan dibiayakan oleh kepada BPJS. Paling kita memberikan kemudahan sekarang misalnya antar sebut itu. Nah itu yang dan konsultasi BPJS ini penting. Konsultasi BPJS itu penting. Edukasi. Karena banyak pasien di depan itu tidak bisa diterima di rumah sakit. Itu harus ke dokter Wahyu, ke kelas tingkat paskesnya. Paskesnya menyesuaikan. Saya pernah ditolak, Dok. Karena harus ke paskes dulu. Saya langsung telepon Kata Sakti. Tapi ya memang karena faktor edukasi, saya memang sadar mungkin waktu itu agak kurang paham begitu. Tapi kebetulan dokter yang dirujuk itu saya kenal. Akhirnya dokter yang bantu. Tapi alhamdulillah waktu itu anak saya waktu mau operasi usus buntu itu. Jadi alhamdulillah bisa tertangani dan sehat. Sekarang udah sehat. Oke dokter, jadi Suada Haji ini kan tidak sekedar nama rumah sakit. Orang tuh pahamnya nama rumah sakit. Padahal kan sebenarnya kan nama yayasan. Betul. Yang membidangi ada kesehatan, ada masjid, ada pendidikan, dan ada kaitan yang lain. Nah, mungkin sekarang bicara jelas gitu tentang yayasan, Dok. Kira-kira apa kegiatan-kegiatan di Yayasan Suada Haji selain yang di rumah sakit, Dok? Ya itu tadi di masjid dan di pendidikan. Dan ini memang ada upaya. Mungkin nanti kita minta tolong Pak Munib ini di Ma'arif ini. Mungkin kita akan meningkatkan dari pendidikan yang ada sekarang PAUD dan TK itu mungkin nanti ke sanawiyah atau dan seterusnya. Kita mungkin punya untuk pendidikan RA, TK, SDMI gitu ya. Kemarin kita kan pernah diskusi ada tempat yang ditawarkan, tapi saya waktu itu jujur. Waktu itu kok tempatnya kurang ideal untuk lembaga kita. Memang kalau untuk bisnis ini bagus. Mungkin nanti oke lah, artinya juga punya KBH juga. Jadi jangan dikira Suada Haji itu hanya identik dengan rumah sakit. Jadi punya unit kegiatan pengabdian sosial kemasyarakatan dan juga keagamaan. Nah ini yang tentunya juga perlu masyarakat semuanya ketahui, dan tentu yang jelas di sini kulturnya adalah kultural. Sehingga ini nggak usah dilakukan jaketnya hijau. Oke Dok, jadi harapan dokter ini kembali ke Arsinu, kira-kira nanti
untuk di Blitar dan juga kaitan dengan eksistensi NU sendiri di Kota Blitar dan di kabupaten kan ini kan sama ini deh. Rumah sakit Suhada Haji ini kan ya orang kabupaten dan Kota Blitar identik, terutama kalau Blitar wilayah barat kan identiknya ke sini. Itu harapan dokter ke depannya kira-kira gimana, Dok? Terkait dengan masalah pelayanan kami, saya monggo, saya tak berkiprah di bidang kesehatan dalam ke-NU-an saya. Nah, seperti Pak Munib mungkin di pendidikan itu di ke-NU-annya. Saya disuruh ngaji yo, ora iso. Buka Google dulu. Pol-polnya itu. Kita Google. Nah, monggo nanti teman-teman atau yang sekiranya yang berkultur seperti yang kami lakukan ini, saya kan tidak tahu nih kulturnya apa ya. Tapi kalau yasinan, tahlilan itu kan kita sering masuk ke tempat ibu-ibu yasinan itu. Nah, itu dalam artian ya khususnya memberikan pendidikan kesehatan. Yang saat ini saya masih fokuskan kepada pendidikan ke BPJS-an. BPJS itu harus begini loh, harus begini. meskipun banyak kekurangan di sana sini BPJS, tapi secara umum ini adalah upaya luhur untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya sering sampaikan kepada teman-teman dan saudara-saudara semua. Dulu, waktu belum ada BPJS, kalau seseorang pasien saya misalnya, saya vonis niki ada masalah dengan ginjal. Untuk tidak mengatakan gagal ginjal, ada masalah dengan ginjal. Niki kedahipun cuci darah, hemodialisa. Terus pripun dok? Ping piro kira-kira? Paling seminggu ping pindho bisa sekali atau 2 kali. Pinten 1.500.000 sekali hemodialisa. Catat. Kulo pilih pejah. Sekarang sudah tidak lagi. Hemodialisa ditanggung betul sama BPJS. Jadi yang kelihatan sekali kemuliaan BPJS. Jadi yang saya bandingkan dengan kalimat kulo pilih pejah 5.500 setiap seminggu 2 kali. Karena itu para anggota pemegang kartu BPJS, ayo kita tingkatkan jiwa sosial kita untuk urun arisan. Betul, gotong royong. Tanpa harus kita yang menikmati berkaitan gitu. Menikmati. Nah, ya, kita harus sakit gitu. Artinya menikmati untuk layanan sakit gitu. Yang dipikir itu jangan aku raloro kok bayar gitu ya. Aku raloro kok bayar. Sekarang saya dulu juga kepikiran gitu Dok. Ketika awal-awal pengalaman di lembaga pendidikan dikejar-kejar oleh Askes waktu itu. Sampai diancam-ancam mau dipidanakan. Karena kalau kita sih waktu itu bukannya nggak mau, karena memang kita nggak punya uang untuk itu. Nah, tapi akhirnya sesuai dengan perkembangan kondisi kita akhirnya sekarang sudah teman-teman kita masukkan ke BPJS semua. Oke dokter, mungkin kaitan dengan pengembangan aspek sosial. Banyak yang tadi disinggung masyarakat kita ini yang dalam konteks tertentu sisi kesehatan memandang penting. Tapi pembiayaan, Dok. Kira-kira solusinya nanti apakah mungkin dari rumah sakit ada jaringan kerjasama mungkin dengan Lazisnu misalkan atau mungkin dengan LAS, lembaga yang lain gitu mungkin enggak hal seperti itu masih mungkin karena sekarang Blitar kota yang dulu universal coverage semua semua kepala itu sudah dijamin kesehatannya oleh BPJS. Ini kayaknya berkurang karena ada efisiensi itu. Jadi ternyata banyak yang dulu mendapat KIS itu akhirnya hilang dari daftar penerima bantuan itu. Itu mungkin bisa dibantu dengan teman-teman di LAS, Basnas. Basnas. Dan saya pikir kalau memang ada dana di situ, Basnas kan sudah ya. Basnas itu sudah membantu keikutsertaan masyarakat takmir kalau nggak salah. Takmir itu ada yang dibantu. Uang kehormatan Imam Masjid Ukim. Namanya Ukim ya. Nah, itu bisa. Saya pikir pembiayaan ikut situ saja. Sebaiknya ya. Sebaiknya ikut situ saja. Tapi kalau memang darurat misalnya karena itu bisa digunakan sebulan kemudian darurat ya monggo kita omong-omongan. Saya pikir
saya pikir saya masih bisa memberikan kelonggaran untuk pembiayaan mundur misalnya, atau mungkin kita bisa memilihkan tempat-tempat yang berbiaya rendah sesuai dengan proporsi. Karena inilah mungkin yang menjadi banyak harapan, Dok, dari masyarakat. Kira-kira anggota Arsinu kira-kira untuk warga NU yang bisa dilakukan apa ya gitu lah. Artinya itu. Jadi artinya hari ini Rumah Sakit Suhada Haji berkomitmen untuk bisa membantu, tetapi dengan cara yang proporsional, dan kita membuka kesempatan untuk diskusi, duduk bersama lembaga-lembaga yang sekiranya punya peluang untuk bisa melakukan hal itu. Bagus. Saya baru terfikirkan. Selama ini memang kita ada bantuan, tapi internal kita dari kita kan ada infak sedekah dari karyawan itu banyak kita gunakan untuk itu. Dan nanti mungkin bisa digabung dengan teman Lasisnu misalnya itu. Dan kita bisa Pak Alim nih, bagiannya Pak Alim ini, Ketua Lasisnu Kota Blitar. Pikirkan untuk membantu itu. Artinya ketika masuk ke dana Lasisnu ini, saya sebagai pengawas Pak di Lasisnu harus betul-betul tanggung jawab ini, ketika mengeluarkan uang seberapa besar pun harus tanggung jawab. Saya ingat itu. Jadi ini sejak zaman almarhum. Saya mengeluarkan dulu waktu BPJS belum merambah seperti ini, kita kan sering kalau memang minta bantuan silahkan ke namanya ke infak kita, dana karyawan itu, dengan catatan mengetahui takmir masjid setempat. Iya. Artinya sudah dia berhak menerima. Betul. Itu urusannya kalau takmir. Saya pernah ketua takmir masjid dan beberapa kali memberikan itu testimoni beneran. Jadi dan masyarakat seberapa besar pun bantuan yang diberikan itu mereka sangat-sangat merasa terbantu. Setidaknya dolan yang gini takmir lah. Kalaupun nggak pernah di masjid masalahnya. Iya. Mahiri juga akrab dengan masjid juga. Iya. Baik, Dokter. Jadi kita sudah ngobrol sampai sekian waktu. Mungkin nanti ada hal-hal yang ingin Dokter sampaikan ya, terkait dengan visi misinya di rumah sakit, atau juga kaitan dengan Arsinu, ataupun juga kaitan dengan lembaga kegiatan dalam konteks lembaga Yayasan Masjid Suhada Haji. Silakan, Dok. Terima kasih warga NU Kota Blitar dan yang mungkin ini bisa disampaikan. Insya Allah kami akan bersama-sama tentunya dengan NU akan menangani kesehatan secara paripurna di Rumah Sakit Suhada Haji. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga mengadakan tadi yang saya katakan sing kula pilih pecah tadi. Insya Allah tidak lama kita akan mengadakan hemodialisa. Unit hemodialisa saya belum punya Pak Munib. Jadi ini luar biasa ini. Dan ini memang ruang podcastnya dan ini dibongkar untuk itu. Jadi itu dan monggo untuk penyuluhan kesehatan haji, saya punya insya Allah tenaga kami cukup handal, bisa lah untuk manasik kesehatan khususnya. Nah ini yang sering bermasalah. Di kelompok ibadah haji itu sering piye tawaf, piye wukuf, nah kesehatannya dan lain sebagainya. Piye menunda haid. Betul. Nah, salah satu contoh saja, besok haid obatnya diminum sekarang pasti gagal. Itu contohnya. Dan hal-hal yang seperti ini mungkin yang bisa saya aturkan kepada teman-teman masyarakat kita secara umum, tapi dan warga NU khususnya. Silahkan hubungi saya atau saya cukup akrab dengan Pak Munib. Ini bisa menghubungi Pak Munib. Asal kita sama-sama longgar. Waktunya pas, insya Allah bisa, dan kita banyak tenaga kesehatan itu untuk memberikan penyuluhan. Yang sekarang khususnya masalah ke BPJS-an itu biar tidak terjadi di edukasi sosialisasi penting untuk masyarakat. Iya. Baik, terima kasih Dokter atas waktu yang sudah Dokter berikan kepada kita semuanya. Warga, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian di podcast PCNU Kota Blitar. Demikian tadi ngobrol-ngobrol kita dengan pengurus Arsinu pusat ini kalau saya katakan, yang
juga Direktur Rumah Sakit Uswada Aji Bitar, beliau Dr. Haji Mahfuz Nasim. Sudah kita laksanakan, semoga bermanfaat. Sehat terus dokter. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.